Halo Semeton DJPB Bali. Apa kabar Semeton semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya dalam acara podcast Kanwil DJPB Bali. Tidak hanya berbicara tapi juga bersolusi. Dan pada podcast edisi kali ini kita akan membahas mengenai current issue dan juga persiapan penyusunan LK tahun 2021. Kemudian di sebelah saya telah hadir bintang tamu kita, Bapak Made Krishna Aryawan. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi ya. Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi, Om Swastiastu, Semeton Titiang Sarang Sami. Jadi Pak Made ini asli Bali Bapak Ibu sekalian ya. Asli Bali, kemudian asli mungkin Bali. Sekarang sudah lama nggak tinggal di Bali. Oh gitu, tapi harapannya bisa ke Bali nanti ya. Doa dari Semeton semua di sini. Iya. Nah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Made telah berkenan. Saya sebenarnya terima kasih loh diberikan kesempatan. Oh gitu ya. Kami yang terima kasih Pak Made ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan current issue, terkait dengan penyusunan laporan keuangan khususnya di tahun 2021 ini. Kira-kira mungkin ada bocoran bagi kami di daerah khususnya di satker-satker kita yang ada di Bali terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Oke, Dek, terima kasih Dek. Mungkin tadi Kadek nanyain terkait bocoran ya. Bocorannya mungkin bocoran halus nih ya. Bocoran. Bukan bocoran yang besar ya. Bukan besar. Ya. Mungkin begini. Ini kita kan memang sekarang sudah berlangsung tahun 2021. Betul. Nah, kemarin memang teman-teman di Satker, teman-teman di penyusun laporan keuangan tidak hanya di level Satker mungkin ya, di level wilayah juga, di level eselon 1 dan juga di level KL. Ini baru saja kita menuntaskan perhelatan besar kemarin untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2020 audited ya, periode audited. Nah, karena kan memang gaungnya kemarin untuk yang audit 2020 sudah lewat, kira-kira mungkin baru sebulan yang lalu ya. Nah ini kita bulan Mei ya berarti ya. Mei kemarin tanggal 10 Mei kemarin sudah disubmit ya ke kami laporan keuangan dari masing-masing KL. Terima kasih dulu nih kepada teman-teman semua nih para penyusun laporan keuangan di Satker, khususnya di Satker lingkup Kanwil Bali nih. Karena berkat kerja keras Semeton semua di sini, akhirnya kami di tingkat KL pusat juga bisa melakukan konsolidasi ya. Nah sekarang kerja keras kita tentu saja tidak berakhir hanya di LK 2020 ya. Ya betul. Kita sekarang akan segera menginjak lagi di tahun 2021 ini, di mana transaksi pelaksanaan anggaran sudah berjalan kan ya. Nah ini kan otomatis tadi Kadek sudah menyampaikan transaksi tahun 2021. Tentunya teman-teman kan sekarang salah satunya ya sudah memiliki dokumen sumber untuk semua transaksi keuangan ya. Nah, satu mungkin yang saat ini mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Yang pertama apa? Ya, tentu saja terkait aplikasi. Ya betul. Aplikasi. Mungkin kalau dari teman-teman kita yang di bagian penyusunan pelaporan nih, yang ditunggu-tunggu itu gini, Bli. Kapan nih kita bisa rekon lagi, rekonsiliasi? Kira-kira salah satu. Iya, kira-kira gimana itu, Bli? Nah, jadi mungkin gini ya, saya ceritakan dulu alurnya ya. Nah, memang kemarin kan kita sudah menyelesaikan untuk LKKL audit tahun 2020 dan sampai saat ini posisi sekarang ini kita memang masih menunggu untuk penyelesaian di LKPP karena bagaimanapun juga LKPP itu kan gabungan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Betul. Nah saat ini kita sedang menunggu untuk LKPP audited. Nah harapannya nanti begitu LKPP audited sudah final, ini akan menjadi sebagai saldo awal untuk tahun 2021. Nah begitu kita sudah punya saldo awal untuk penyusunan LK tahun 2021, ini akan menjadi modal. Selanjutnya Bapak Ibu silakan nanti akan dalam waktu dekat ini, perkiraan saya mungkin sebelum akhir Juni, kita sudah akan merilis aplikasi penyusunan laporan keuangan untuk kebutuhan tahun 2021. Tentunya mungkin karena kita saat ini masih menggunakan aplikasi existing ya. Kita masih menggunakan Saiba, masih menggunakan persediaan Simak BNN ya. Tentunya ini merupakan tahun terakhir, Dek. Oh begitu. Menggunakan aplikasi ini ya. Jadi mungkin ini informasi juga buat teman-teman semua ini di Semeton semua ini.
bahwa aplikasi Saiba, Simak dan Persediaan ini tahun ini adalah tahun terakhir. Tahun terakhir. Kenapa tahun terakhir? Karena tahun depan kita akan roll out. Istilah yang kami gunakan ini roll out untuk aplikasi Sakti. Oh, aplikasi Sakti. Secara penuh ya. Mungkin sekarang teman-teman sudah menggunakan aplikasi Sakti, tapi kan Saktinya hanya untuk modul penganggaran. Dan itu pun modul penganggaran hanya digunakan untuk melakukan revisi MIPA 2021 dan nantinya untuk penyusunan RKKL tahun 2022. Nah, ini saya sampaikan juga, memang nanti sebagai salah satu upaya kita untuk menggunakan Sakti, kita akan melakukan migrasi saldo dari aplikasi existing ini ke Sakti. Tapi itu nanti prosesnya ya. Kita sekarang kembali lagi nih ke Karenisius nih. Oh iya, kita masih bicara menggunakan Saiba, Simak dan Persediaan. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin dalam waktu dekat ini aplikasi akan segera kita rilis. Nanti silakan saja menunggu surat dari kami kantor pusat. Nah, begitu aplikasi sudah kami rilis, tidak lama setelah itu juga silakan Bapak Ibu nantinya akan kita buka untuk bisa melakukan rekonsiliasi. Nah, seperti itu sahabat ya, atau semeton kita yang ada di Satker di Bali, berdasarkan informasi tadi dari Bapak Made Krisna. Jadi kita sudah mulai nih. Jadi sebentar lagi isunya sebelum akhir bulan Juni kemungkinan besar sudah akan dibuka untuk pelaksanaan rekonsiliasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sekarang mungkin sudah bisa mempersiapkan transaksi. Semua dokumen sumber yang sudah dimiliki ini ditata usahakan, dikumpulkan lagi, nanti pada saat aplikasi sudah bisa langsung gitu. Jadi harapan kita untuk meminimalisir terjadinya selisih rekonsiliasi begitu ya beliau. Nah, ngomong-ngomong masalah aplikasi nih ya, mungkin lebih spesifiknya ke aplikasi persediaan. Aplikasi persediaan ini nantinya akan mengalami perubahan yang cukup mayor ya, cukup besar ya, signifikan. Kenapa begitu? Kenapa begitu ya? Karena kita di tahun 2021 ini kita akan menggunakan kebijakan pencatatan persediaan yang berbeda. Wah, ini informasi penting nih. Ini termasuk istilahnya beruntung ya sobat semeton kita mengetahui informasi ini lebih awal, jadi sudah bisa mempersiapkan diri. Kira-kira kebijakan apa itu? Dulu ininya jurusannya apa dulu? Distan kan? Dulu, ya betul. Akuntansi. Iya. Nah, dulu mungkin tahu kan mekanisme prosedur metode penilaian untuk persediaan. Itu ada berapa? Ada berapa kan? Ada yang FIFO, yang LIFO. Sedangkan kita sendiri di pemerintahan itu selama ini kita pakai HPSD, betul nggak Uli? HPS itu harga. Oh iya, iya. Harga pembelian terakhir HPT itu maksud saya. Ya. Keselip. Jadi kira-kira untuk kebijakan yang ke depan gimana? Nah, ini kita akan switch nih, Dek. Di switch. Kita tidak akan menggunakan HPT lagi untuk penyusunan LK tahun 2021. Tapi kita akan beralih menggunakan metode FIFO. First in, first out gitu ya. First out. Nah, ini kenapa FIFO? Karena memang sesuai dengan PSAP 05 ya kalau nggak salah tentang akuntansi persediaan. Memang di PSAP itu dibuka ruang ya untuk bagi pemerintah pusat ini khususnya untuk menggunakan opsi metode penilaian secara FIFO ini. Ya. Opsi. Memang di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang menggunakan metode penilaian persediaan secara harga perolehan terakhir. Karena memang itulah kebijakan untuk metode penilaian yang terbaik pada saat itu. Tentunya dengan adanya perubahan ini, nantinya yang satu yang mungkin akan diperlukan adalah perubahan mindset nih, khususnya bagi teman-teman di pengelola persediaan, wabil khusus ini yang operator persediaannya. Kenapa begitu? Karena nanti akan ada sedikit penyesuaiannya dari sisi teknis pencatatan persediaan itu di aplikasi. Yang otomatis mempengaruhi nilai buku persediaan. Ya mungkin ada perbedaan yang selama ini kita menggunakan HPT dengan nantinya kita menggunakan FIFO. Nah, memang nanti dengan adanya perubahan ini kami mohon bantuan juga ini kepada rekan-rekan operator persediaan untuk bisa secara tertib, secara sekuensial, secara kronologis, by tanggal, by date untuk mencatat mutasi persediaannya, baik itu mutasi masuk ataupun mutasi keluarnya ya. Betul, jangan dirapel gitu ya. Jangan dirapel. Ya biasanya. Oke lah. Kalau dulu. Nah, ini juga sebagai salah satu
modal penting kita sebagai nanti kita akan fully menerapkan aplikasi Sakti tadi yang oh iya, karena kan by transaksi ya transaksional ya istilahnya. Betul. Transaksi nanti kalau sudah Sakti kan ini akan lebih lebih dibutuhkan kedisiplinan tinggi dari Saker dan operator ya. Setiap transaksi itu berdasarkan periodisasi kapan transaksi itu dilaksanakan gitu ya. Iya. Nah mungkin sedikit saya coba mengulas dari sisi perbandingan ya antara metode HPT ini dengan metode Vivo. Iya bisa dijelaskan ya. Bapak Ibu mungkin para semeton ini kalau membedah mungkin neraca percobaan ataupun di buku besar akrualnya ya. Biasanya ngelihat nggak di buku besar ataupun di neraca percobaan akrualnya itu kan biasanya ada pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Ya betul. Ya, ataupun beban penyesuaian nilai persediaan. Nah, kenapa ada akun itu Bapak Ibu sekalian? Kalau saya tanya kalian, kenapa ada akun itu? Kalau menurut saya itu karena kebijakan tadi, karena HPT tadi. Otomatis kan ada selisih nilai persediaan. Jadi kan ketika mungkin angka itu mungkin tidak akan muncul ketika dari awal tahun sampai dengan akhir tahun ketika kita menggunakan kebijakan HPT itu harga persediaan yang kita beli itu sama untuk satu unit. Tapi ketika harganya ternyata berbeda-beda, kan kemungkinan besar memang tidak selalu. Misalkan kita beli misalkan kertas, setiap bulan itu kita beli kertas, tapi harganya belum tentu sama kan. Nah, ketika kita menggunakan HPT, otomatis dilakukan penyesuaian karena kebijakan kita menggunakan harga perolehan terakhir. Kira-kira benar nggak beli? Iya 80%. 80% benar ya, minimal dapat nilai 80. Ya terima kasih Bli. Jadi jawaban sebenarnya gimana Bli? Simpelnya itu gini ya, HPT harga perolehan terakhir ya. Jadi simpelnya gini, Bapak Ibu para semeton ya, mungkin ada contoh tadi kan contohnya kertas ya. Mungkin dalam 1 bulan ya, contoh mungkin sekarang kita bulan Juni ya. Bulan Juni mungkin tanggal 1, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 30 itu ada pembelian. Kemungkinan kan ya ini mungkin kalau nggak ceteris paribus ya, kemungkinan karena faktor inflasi atau apa, harga kertas itu kan bermacam-macam ya, bisa dia berubah ya. Misal di tanggal 1 beli harganya 1.000, di tanggal 10 beli harganya naik nih 1.200. Kemudian di tanggal 15 beli lagi turun harganya di 900. Nah terakhir di tanggal 30 harganya naik jadi 1.500. Nah ini kan bervariasi nih harganya. Nanti yang digunakan untuk penyajian di neraca angka yang mana? Angka yang paling terakhir. Betul. 1.500 itu. Karena kebijakan kita yang tadi ya, HPT itu. 1.500. Nah di awal kita punya harga yang mungkin di bawah dari 1.500. Nah kalau kejadiannya seperti ini Dek, 1.500 kita ketemu di akhir, nanti dia akan muncul seolah-olah kita menerima pendapatan. Iya betul. Karena semua pembelian sebelumnya itu di bawah harga yang terakhir. Gunakan harga yang terakhir nih 1.500. Maka seolah-olah nanti akan muncul pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Iya betul. Nah sekarang bagaimana case-nya kalau harganya yang terakhir ini paling murah, misalnya dia 800 ya. Otomatis kan pembelian sebelumnya kita harganya tinggi. Di terakhir kita belinya harganya rendah 800. Seolah-olah di sini nanti akan muncul dia sebagai beban. Iya, seolah-olah gitu ya, Bli. Ya, jadi beban penyesuaian nilai persediaan tadi. Jadi menggunakan metode itu mungkin waktu dulu itulah yang terbaik gitu, Bli. Iya, mungkin setelah mengalami perkembangan, kita kan juga kan akuntansi mengalami perkembangan, Bli. Betul. Dan semakin sini semakin diperbaiki gitu. Nah, ini mungkin salah satu dari beberapa penyesuaian yang kita lakukan. Nantinya mungkin ini akan semakin berkurang ya, karena kita sudah beralih ke metode Vivo. Otomatis nanti mungkin pendapatan penyesuaian nilai persediaan dan beban penyesuaian nilai persediaan itu nanti akan tereliminasi dari ataupun tidak akan muncul lagi dia di neraca percobaan ataupun di buku besar akrual ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya metode HPT ini sering kita menemui kasus ya, terutama untuk KL ataupun satker yang sering melakukan transfer keluar ya, persediaan. Nah, kenapa begitu? Karena memang salah satu faktor penentunya kan di HPT ini ya. Sering terjadi kalau kita lihat di monitoring Irekon itu, apabila pencatatan antara satker A dengan satker B itu mungkin karena dia terpengaruh ya, karena HPT tadi, dia akan menimbulkan selisih. Oh, ini
Ini yang jadi salah satu atau mungkin penyebab utama terjadinya selisih antara TKTM ya. Khususnya TKTM untuk persediaan. Persediaan khususnya persediaan. Nah, tapi Bapak Ibu jangan langsung menjudge ini ini ya. Karena harus, banyak transaksi ya. Iya, harus dianalisis dulu ya. Harus dicek kembali ya dokumen sumber. Dilihat dulu dokumen sumbernya kan biasanya kan TKTM itu berdasarkan BAST kan ya. BAST-nya dicek. Ada kemungkinan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa selisih TKTM ya? Karena HPT ya. Misalnya Satker A, dia melakukan transfer keluar persediaan nilainya 1.000. Ya kan? 1.000. Kemudian Satker B, otomatis dia mencatat transfer masuk kan 1.000 ya. 1.000. Tapi ternyata di Satker B setelah itu ada transaksi lanjutan. Katakanlah dia membeli jenis persediaan yang sama yang didapat dari TKTM itu. Dilalah harganya berbeda, ya kan? Maka nanti ini akan terset off harganya mengikuti harga pembelian yang terakhir yang dari Satker penerima gitu ya. Ya, dia nanti secara monitoring di Erekoni dia kan akan mengalami perbedaan. Nah, inilah salah satu permasalahan dari TKTM. Nah, TKTM ini sebenarnya dimungkinkan ada selisih ya. Ya, ini mungkin masih tetap dimungkinkan. Dimungkinkan ada selisih. Ini mungkin juga saya sampaikan juga kepada semeton semua ini. Kalau melihat di TKTM itu ada selisih yang diperbolehkan itu ya, Dek ya. Oh iya, berarti ada selisih yang diperbolehkan. Tanda kutip ya. Karena pada prinsipnya TKTM itu dia harus nihil, harus sama ya. Idealnya sama antara pemberi dan penerima gitu. Tapi kan ada kondisi-kondisi sehingga TKTM itu kita perbolehkan untuk terjadinya selisih tadi ya. Itu kira-kira tadi dalam kasus apa tuh? Kita tadi sudah paham ya. Yang tadi karena persediaannya. Yang kedua, ini terkait dengan TKTM karena transfer masuk transfer keluar atas aset berupa aset tetap renovasi deh. Aset tetap renovasi. Ya. Oh ya. Contohnya gini deh ya. Kanwil katakanlah di gedung ini kan milik GKN ya. Betul. Ya kan? Gedung ini milik GKN. Kemudian Kanwil mungkin ada alokasi anggaran untuk belanja modal renovasi. Ya, betul. Mungkin dia menambah volume, menambah kapasitas dari gedung ini gitu. Ya. Sehingga Kanwil pada saat merealisasikan belanja modal itu betul. Dia akan muncul di catatan neracanya dia sebagai aset tetap renovasi. Karena gedung ini kan bukan milik Kanwil. Betul. Ya. Nah, nanti pada saat akhir tahun kan ATR itu paling lambat akhir tahun harus sudah diserah terimakan ya kepada pemilik aset. Nah, kondisi yang terjadi adalah ini hanya mekanisme akuntansi saja sebenarnya. Cuman yang terpantau di Rekon nanti ini akan menjadi selisih TKTM. Kenapa selisih yang tadi ya? Kanwil pada saat dia menyerahkan ke GKN, ya kan? Dia akan menyerahkan asetnya berupa apa? ATR tadi kan. Aset tetap renovasi. Ya. Sementara GKN dia mencatat transfer masuknya sebagai apa? Aset tetap gedung dan bangunan. Penambah nilainya. Bangunannya. Sehingga secara account dia tidak match. Nggak tetapi logikanya secara nilai dia harus sama. Harus sama. Secara nilai. Ya. Dia hanya tidak match karena beda. Pos dari klasifikasi BMN-nya saja. Betul. Ya. Makanya Bapak Ibu nanti kalau menemui ya case seperti ini ya, mungkin dia akan menyebabkan yang kita sebut sebagai selisih TKTM absolut. Ya. Tetapi secara selisih TKTM itu seharusnya dia nihil. Tetap nihil. Itu kita sudah bahas yang kedua. Yang kedua ya. Yang ketiga ini mungkin banyak terjadi di KL saya nih, khususnya di Kementerian Pertahanan dan Polri ya. Karena case-nya begini. Mungkin ada suatu satker ya, dia memiliki aset tetap yang sudah dihentikan dari operasional pemerintahan. Betul. Kan? Satunya. Artinya kan kalau dia sudah asetnya itu dihentikan dari operasional, maka kan dia direklas ke aset lainnya. Dia tidak lagi di pos aset tetap. Nah, mungkin ya ternyata aset yang sudah dihentikan di Satker A ini di Satker B mungkin masih dibutuhkan, ya masih dibutuhkan. Ketika ditransfer ketika di TKTM, Satker A melepas aset yang dihentikan, Satker B dia akan mengakui sebagai aset tetap tadi. Betul, nggak percuma kamu. Nah, berarti tadi kasusnya yang kedua dan yang ketiga itu harusnya atau dia masuk dalam selisih absolut ya berarti ya. Harusnya dia selisih absolut, tapi secara selisih neto dia enggak. Betul. Nah, ini kalau kita jadi ngelebar ke TKTM, kita bahas ini ya. Karena itu. Ya, mungkin begitu dulu. Oke, coba kita kembali lagi ke Karanisu. Kebijakan untuk metode FIFO tadi. Oh ya, itu tadi.
Maka ini salah satunya mungkin penyempurnaan dari metode FIFO ini untuk persediaan, dia akan bisa meminimalisir selisih TKTM yang disebabkan karena yang tadi ya. Karena ini kita sudah menjawab ya. Persediaan tadi ya. Menjawab permasalahan yang sering ditanyakan juga sih oleh Satker, dari pemeriksaan BPK juga sering. Ini mungkin ini salah satu objeknya ya juga dari teman-teman BPK. Nah ini mungkin current issues yang pertama ya. Kita nanti di tahun 2021 ini khususnya untuk di kebijakan penyajian ataupun penilaian persediaan kita menggunakan metode FIFO. Ya, gitu. Kemudian current issues berikutnya mungkin ya ini saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu para semuton semua di sini juga bahwa satu ini mungkin yang kita minta bantuan kepada teman-teman bahwa di tahun 2021 ini kita kan masih menghadapi kondisi penanganan pandemi COVID. Ya, pandemi COVID. Nah tentu saja terkait dengan ketepatan penggunaan akun-akun khusus COVID dan juga nantinya lebih lanjut bagian dari pengungkapan di caleg secara memadai ini juga masih berlanjut untuk penyusunan LK 2021 ini. Ya. Nah memang kemarin banyak sekali kami temui memang secara penggunaan akun masih banyak terjadi ketidaktepatan. Mungkin simpelnya saya seperti ini saja ya. Banyak Satker itu salah kaprah dalam menggunakan akun-akun khusus COVID kemarin ya. Kan akun-akun khusus COVID ini kemarin memang sudah diterbitkan melalui surat Dirjen Perbendaharaan. Hafal nggak nomor berapa? Itu kelemahan saya itu. Nomor berapa? Kalau orang-orang pegawai-pegawai zaman dulu tuh ya, dia tuh hafal itu. Nomor-nomor SE itu hafal. Tapi kita kan generasi ini nggak selalu hafal ya. Nggak perlu juga dihafal ya. Nah itu suratnya nomor S 369 garing PB tahun 2020 itu kalau nggak salah bulan April ya diterbitkan. Ada sekitar khusus 40-an akun khusus COVID gitu ya. Dari belanja barang, belanja modal, belanja bansos sampai dengan belanja untuk diserahkan atau dijual pada masyarakat Pemda ya. Nah ini mungkin penekanannya sebenarnya semeton semua di sini untuk penggunaan akun khusus COVID kita sebisa mungkin identifikasi kegiatan-kegiatan kita dalam menggunakan akun khusus COVID ini hanya untuk kegiatan-kegiatan yang related ataupun dapat diatribusikan langsung untuk penanganan pandemi COVID. Oh begitu. Ya. Contoh nih mungkin begini ya, yang kemarin juga terjadi nih di Satker KL terkait dengan ini saya gini aja ya, fair aja ya. Jasa narasumber mungkin ya, jasa profesi ya. Karena kemarin kita penyelenggaraannya secara daring kan ya. Iya. Secara daring, biasanya kan kita forum tatap muka, tapi kemarin kita diselenggarakan secara daring. Nah ini pemberian jasa profesinya apa? Menggunakan akun khusus COVID. Padahal materi yang dibahas bukan terkait penanganan COVID. Nah itu sebenarnya tidak sesuai. Ya. Nah akun jasa profesi penanganan khusus COVID itu sebenarnya jika memang pembahasannya materi yang dibahas dalam rangka penanganan COVID itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua juga untuk perjalanan juga kemarin juga banyak terjadi. Kalau kita perjalanan dalam rangka yang ada kaitannya dengan penanganan pandemi COVID, maka gunakan akun itu gitu. Tapi dalam hal ya di luar ya gunakan akun reguler saja, akun existing ya. Nah seperti itu ya sahabat semeton ya. Mungkin untuk kedepannya bisa secara ini kita perbaiki kembali gitu ya, penggunaan akun yang terkait dengan COVID dan mana yang kegiatannya bentuknya reguler seperti ya. Terus jangan lupa juga nanti misalnya ada penggunaan akun yang kurang tepat. Nah ini karena kita masih di tengah tahun ya, sebisa mungkin para semeton di sini Satker berkoordinasi juga dengan di unit perencanaannya ya dan juga unit pelaksanaannya untuk bisa melakukan koreksi, revisi ataupun alat sumber ya. Mengingat ini kan masih tahun berjalan, masih dibuka kesempatan untuk melakukan perbaikan. Supaya nanti jangan sampai kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya kita selalu melakukan jurnal manual itu di Saiba ya. itu haram ya. Baik mungkin untuk current isu penyusunan laporan keuangan di tahun 2021 ini tadi udah ada lumayan banyak sebenarnya bocorannya ya, Pak Ade ya. Dari tadi saya manggil beli gitu. Nah mungkin ini untuk pesan penutup mungkin pada teman-teman kita Satker khususnya yang
ditugaskan di bagian penyusunan laporan keuangan. Kira-kira sebagai closing remark atau sebagai pesan penutup, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Ya tentunya yang pertama sebagai unit untuk penyusunan laporan keuangan ini merupakan unit yang sangat sangat krusial ya, di Satker ya, karena memang kita di bagian pelaporan ini kita di bagian ending dari semua kegiatan yang ada di Satker tersebut. Nah ini kita memiliki tusi yang penting, posisi kita yang penting, sehingga Bapak Ibu kami harapkan juga memiliki kesadaran ini dan juga tanggung jawabnya nanti dalam menyusun laporan keuangan. Nah mungkin pesan saya terkait dengan pelaporan keuangan tahun 2021 ini ya, karena ini memang kebetulan waktunya akan sangat mepet sekali dan juga kita memang belum memiliki aplikasi untuk penyusunan. Kami harapkan juga Bapak Ibu sejak dini mulai dari sekarang mempersiapkan semua dokumen-dokumen sumbernya disiapkan. Nah nanti pada saat dilakukan rilis aplikasi silakan ya nanti melakukan berkoordinasi dengan kami di pusat melalui HIDJPB atau bisa datang ke KPPN, ke Kanwil, ke CSO terkait dengan troubleshooting ataupun apabila ingin melakukan konsultasi ya terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Intinya Kanwil kan siap deh ya. Selalu, kalau Kanwil selalu siap. Teman-teman kita di KPPN juga, untuk di Bali ada 3 KPPN itu kami yakin selalu siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengatasi permasalahan khususnya dalam hal penyusunan laporan keuangan. Ya. Mungkin demikian ya Pak Made ya. Baiklah semeton sekalian, demikian berakhir sudah acara kita pada podcast kali ini. Tidak lupa kami ucapkan untuk menyaksikan podcast ini lewat YouTube Kanwil DJPB, dan jangan lupa juga untuk mengikuti atau memfollow akun media sosial Kanwil DJPB Bali, baik itu dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Dan kami harapkan apa yang telah kita bahas ya Pak Ade ya bermanfaat untuk kita semua, khususnya teman-teman Satker yang melakukan penyusunan laporan keuangan untuk peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan di tahun 2021. Demikian kami ucapkan sampai jumpa lagi teman-teman semeton di podcast Kanwil DJPB Bali pada periode Tapi mungkin berikutnya. Sebelum diakhiri jangan lupa nih buat para semeton diinformasikan juga mungkin ke semuanya, mungkin semeton punya teman-teman atau yang lain yang belum subscribe, ini untuk subscribe. Ini channel ini bagus. Iya betul. Bagus loh. Sebagai terima kasih malah yang mempromosikan sharing knowledge. Ya, nanti kalau semeton mungkin ada request, nanti tulis aja di komentar ya. Nggak kelihatan nanti ya. Komentar kalau ada pengen materi apa yang ingin dibahas. Tentunya mungkin materinya nggak cuma akuntansi deh. Tentu, kita ada banyak podcastnya, materinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir juga terkait dengan akuntansi. Ada juga terkait BLU, banyak materi kita ya, semeton ya, yang telah diikuti juga, kami yakin diikuti oleh teman-teman di Satker. Mungkin demikian, sampai jumpa di podcast kita yang berikutnya. Sebagai akhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak. Thank you.